Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tematik lagi, melanjutkan dari materi sebelumnya yaitu tentang bunyi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang indera pendengaran kita yaitu telinga ya. Berikut Ibu akan tampilkan video bagaimana proses telinga kita menerima bunyi. Dunia kita penuh dengan bunyi yang tidak terbatas. Tetapi sebenarnya, bagaimana kita menerima bunyi tersebut? Bunyi diterima oleh telinga luar yang terdiri dari daun telinga dan saluran luar pendengaran. Bunyi masuk melalui lubang telinga ke telinga tengah. Bunyi diterima oleh gendang telinga, sebuah membran yang fleksibel yang mulai bergetar ketika gelombang suara menghantamnya. Gelombang suara disalurkan oleh gerakan gendang telinga ke telinga tengah. Di telinga tengah terdapat 3 tulang kecil, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Secara bersama mereka disebut sebagai rantai musikular. Mereka membentuk jembatan antara gendang telinga dengan pintu masuk telinga dalam. Interaksi di antaranya meningkat dan semakin memperkuat getaran suara sebelum getaran-getaran ini disampaikan secara seutuhnya ke telinga dalam melalui jendela oval. Di telinga dalam terdapat koklea yang berbentuk seperti rumah siput. Di dalamnya terdapat beberapa bagian membran yang berisi cairan. Ketika gelombang suara menggetarkan jendela oval, cairan mulai bergerak dan kemudian menggerakkan sel-sel rambut yang halus. Sel-sel rambut ini kemudian mengubah getaran-getaran menjadi impuls elektrik yang dikirim oleh saraf auditori dan menuju ke otak. Apa yang kita sebut dengan bunyi sebenarnya hanyalah gelombang suara yang ditransmisikan melalui udara. Nah, anak-anak, tadi adalah proses bagaimana telinga kita menerima sebuah gelombang suara atau bunyi. Berikutnya ini adalah gambar bagian dalam dari telinga ya. Seperti ini. Nah, ini akan kita bahas bersama-sama apa saja bagian-bagiannya dan apa saja fungsi-fungsinya. Tahukah kamu, telinga kita terbagi menjadi 3 bagian. Ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Setiap bagian telinga memiliki fungsi tersendiri loh. Klik bagian telinga satu persatu dan perhatikan penjelasannya ya. Telinga luar. Pada bagian ini, telinga menampung gelombang bunyi, teman. Telinga luar terdiri atas 3 bagian. Pertama, daun telinga. Selain berfungsi menangkap gelombang bunyi, daun telinga yang tersusun dari tulang rawan ini juga dapat melindungi telinga kita dari kotoran loh. Bagian kedua adalah lubang telinga. Lubang telinga ini terletak di pangkal daun telinga dan berfungsi sebagai tempat masuknya bunyi ke dalam telinga kita. Bagian ketiga adalah saluran pendengaran. Saluran pendengaran merupakan penghubung lubang telinga dengan gendang telinga. Saluran pendengaran ini berfungsi untuk meneruskan gelombang bunyi ke gendang telinga kita, teman. Klik bagian telinga satu persatu dan perhatikan penjelasannya ya. Telinga tengah. Pada bagian ini, gelombang bunyi diteruskan ke telinga dalam melalui tulang pendengaran. Telinga tengah terdiri atas gendang telinga atau membran timpani. Gendang telinga ini berupa selaput tipis yang peka terhadap bunyi loh. Gendang telinga berfungsi menerima gelombang bunyi yang ditangkap daun telinga. Gendang telinga kita akan bergetar saat menerima gelombang bunyi, teman.
pendengaran. Tulang pendengaran terdiri atas tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Ketiga tulang ini menghubungkan gendang telinga dengan tingkap jorong yang berada di telinga dalam. Tulang pendengaran berfungsi untuk meneruskan gelombang bunyi dari gendang telinga. Saluran Eustachius merupakan saluran penghubung telinga tengah dan rongga mulut. Saluran ini berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara di dalam dan di luar telinga kita. Klik bagian telinga satu persatu dan perhatikan penjelasannya ya. Telinga dalam. Pada bagian ini, gelombang bunyi diubah menjadi rangsangan bunyi. Bagian-bagian telinga dalam adalah tingkap oval. Tingkap oval atau tingkap jorong merupakan celah berbentuk lonjong yang terhubung dengan tulang sanggurdi. Tingkap oval ini berfungsi meneruskan gelombang bunyi dari tulang pendengaran ke rumah siput. Tingkap bundar. Tingkap bundar merupakan celah berbentuk lingkaran yang terhubung dengan gendang telinga. Tingkap bundar berfungsi meneruskan gelombang bunyi dari telinga tengah ke rumah siput. Koklea. Koklea atau rumah siput ini berbentuk tabung seperti cangkang, teman. Rumah siput ini berisi ujung-ujung saraf pendengaran dan cairan endolimfe. Rumah siput berfungsi menerima gelombang bunyi yang menjadi rangsangan bunyi untuk diteruskan ke saraf pendengaran. Saraf pendengaran. Saraf pendengaran berfungsi untuk menerima rangsangan bunyi dari rumah siput yang selanjutnya dikirim ke otak kita, teman. Saluran setengah lingkaran. Saluran setengah lingkaran terdiri dari 3 saluran yang terhubung dengan tingkap jorong. Saluran setengah lingkaran ini berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh kita loh. Klik bagian telinga satu persatu dan perhatikan penjelasannya anak-anak, ya. tadi adalah bagian-bagian dari telinga, yaitu ada 3, telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Kalian harus ingat-ingat ya, apa saja nama-nama bagian dari telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam, serta fungsi-fungsinya. Nah, berikutnya Ibu akan memberikan satu video lagi tentang cara membersihkan telinga kita ya. Nah, berikut videonya. Tahu nggak sih kalau membersihkan telinga dengan cotton bud atau korek kuping berisiko membuat kotoran telinga makin terdorong ke dalam dan bila tidak hati-hati bisa melukai saluran telinga. Lalu bagaimana cara membersihkan telinga yang aman dan benar? Ini kata dokter. Kotoran telinga atau serumen merupakan cairan lengket yang dihasilkan oleh kelenjar minyak pada telinga yang berfungsi sebagai pelumas mencegah telinga kering, membersihkan liang telinga dari kotoran maupun debu, dan sebagai antibakteri dan anti jamur. Pada kondisi tertentu seperti pada usia tua, kelenjar minyak pada telinga menghasilkan serumen yang lebih keras sehingga serumen sulit untuk dikeluarkan dan menyumbat saluran telinga, mengakibatkan gejala gangguan pendengaran, nyeri telinga, gatal, hingga telinga berdenging. Mengerasnya produksi cairan telinga juga dapat disebabkan faktor diet atau makanan, stres, dan faktor keturunan. Dan ini dia beberapa kebiasaan membersihkan telinga yang salah, seperti kebiasaan mengorek telinga dengan cotton bud, lidi maupun jepit rambut karena dapat melukai liang telinga hingga merobek gendang telinga. Penggunaan cotton bud dapat membantu mengeluarkan sedikit serumen, tapi lebih banyak berisiko membuat serumen terdorong makin ke dalam. Perawatan telinga dengan ear candle meskipun diklaim banyak manfaat bagi kesehatan, sayangnya sampai saat ini belum ada penelitian yang membuktikan terapi ini efektif membersihkan telinga. Bahkan dapat menyebabkan serpihan abu akibat pembakaran lilin mengendap di liang telinga dan dapat menyebabkan luka bakar pada telinga. Sebenarnya serumen bisa keluar sendiri dari liang telinga ketika kita menggerakkan rahang seperti saat mengunyah, menguap, ataupun bicara. Saat serumen keluar cukup lap dengan tisu atau kain,
Bagi orang dengan serumen keras dapat menggunakan obat tetes telinga untuk melunakkan serumen yang keras. Pastikan gendang telinga tidak berlubang atau tidak ada sakit telinga sebelumnya. Dapat juga meneteskan minyak zaitun untuk melunakkan serumen karena terbukti jarang menyebabkan iritasi. Teteskan minyak zaitun 2-3 tetes lalu diamkan 5 menit, ulangi 2-3 kali sehari selama 5-7 hari hingga serumen keluar dengan sendirinya. Serumen yang sudah keluar cukup dilap dengan tisu atau kain. Apabila serumen tetap terasa menyumbat dan menimbulkan gejala gangguan pendengaran, segera kunjungi dokter. Dokter akan membersihkan telinga dengan obat pelunak serumen atau menggunakan alat untuk mengait serumen kering menggunakan suction atau dengan cara irigasi. Selain itu, untuk menjaga kebersihan telinga, jaga telinga tetap kering. Bila keramas atau berenang, hindari telinga kemasukan air, lap telinga dengan tisu atau kain atau gunakan penutup telinga. Dan bersihkan headset atau earplug secara rutin. Ini kata dokter tentang cara membersihkan telinga. Nah, anak-anak, tadi kita sudah tahu tentang bagian-bagian telinga dan fungsinya, serta cara untuk membersihkannya. Sekarang Ibu Nana akan memberikan tugas kepada kalian hari ini, yaitu pertama, carilah cara-cara merawat telinga dari internet ya. Buatlah dalam sebuah video kalian sedang menjelaskan 3 cara merawat telinga. Boleh misalnya mau menjelaskan 4 cara merawat telinga ya, boleh lebih dari 3. Nah, di kalimat pembukaan videonya itu kalian bilang, "Halo Ibu Nana dan teman-teman, hari ini saya akan memberitahukan cara merawat telinga kita ya." Lalu kalian sebutkan cara-caranya. Nah, jadi videonya tidak usah terlalu panjang. Cukup singkat saja, perkenalan nama, lalu sebutkan cara-cara merawatnya, kemudian videonya kalian upload di Google Classroom. Ibu sudah buatkan di forum tempat untuk kalian menyerahkan tugasnya ya, untuk mengupload videonya. Ibu tunggu ya.